Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Abi-abi Tengku Abu Urur Syekh Tuan Bandung BKM Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada malam ini saya memberi materi sebagai pengganti daripada Tengku Husni Luqman. Itu menyangkut dengan materi tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya akan memberi materi tasawuf yang merupakan tauhid, dan tasawuf itu ibarat kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Materi tasawuf ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang mensucikan hati kita, sehingga seluruh ibadah yang kita kerjakan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya mencoba membicarakan tentang sifat al-kibr, sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh yang ada pada hati manusia. Ini pengajian sampai maghrib, Pak, sampai azan. Ya. Alhamdulillah, al-kibru ini satu pasal pada membicarakan tentang sombong. Huwa isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Sombong itu adalah sifat membesarkan jiwa dan melihat kadarnya jiwa di atas kadar orang lain. Maknanya sifat sombongnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita melihat bahwasanya kitalah yang lebih, orang lain semua serba kekurangan. Kita yang hebat, orang lain mandu mana hebat. Dan kita tidak mau menerima kebenaran ketika orang lain mengatakan kebenaran itu. Merasa kitalah yang benar, orang lain yang salah. Nyo urangnya dicap oleh Allah sombong. Dan ini banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Maka cukup jahat. Dan sifat sombong ini paling berbahaya, bukan hanya bagi orang yang memiliki sifat itu, akan berakibat juga bagi orang lain. Itu sifat sombong.
Jadi orang kata contoh je orang pubut A tengok dah pegahnya salah, orang pubut B dah pegahnya beda hana masa Nabi, orang pubut C dah pegahnya ke sebahana dalam hadis Nabi. Ini dumpu salah yang kau pubut. Oh, ini pubut bak kedai tu. Ada betul isi? Ada betul isi? Punya lebihnya okey mana berah? Yang sering beredar. Malaysia kan? Khauri mulut. Khauri mulut itu salah oleh sebahagian orang ke katanya yang mengkhauri mulut. Pegang nama masa Nabi. Nya ndak ada pegang ayat, hadis. Hanya ada tak salah ni. Orang sombong memang demikian. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Yang benar hanyalah dia. Bahaya. Itulah sombong. Ini penyakit sombongnya luar biasa. Dan sombong itu sering sekali timbul pada orang yang memiliki ilmu, pada orang yang memiliki kekayaan, pada orang yang memiliki jabatan, pada orang yang pakaiannya selalu mewah. Yang sering tak timbul sifat sombong. Mantap fikir dia. Kalau orang yang berilmu saja bisa duduk sifat sombong di dalam hatinya, bagaimana orang yang tidak berilmu? Orang kaya sombong, wajar. Dia punya harta, walaupun secara hukum saja. Yang tidak wajar, orang gasin sombong. Ini wajar. Kaya sombong tu nangan ibu sombong roy. Jabatan tinggi dia sombong, ada sesuatu yang dia sombongkan. Tapi orang miskin sombong. Parah. Namun secara agama dua-duanya salah. Nah, ini paling berbahaya. Nah, itu sifat sombong. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Azazil yang hari ini kita kenal dengan iblis. Kita kenal dengan iblis, yang pada dasarnya dia adalah salah seorang hamba Allah yang paling mulia, paling alim, seorang pemimpin, dan yang dia pimpin itu bukan orang biasa, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu anak buah Azazil. 80 tahun di dalam satu riwayat Azazil itu murid yang diajar olehnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun. 70 tahun dia beribadat kepada Allah di 7 pedala langit Allah. Setiap langit 10 tahun dia beribadah kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain, dia beribadah kepada Allah 300.000 tahun lamanya. 300.000 tahun lamanya. Demikian mulianya dia. Demikian hebatnya dia, Azazil itu. Tapi ketika dia mengingkari perintah Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun setelah menciptakan Azazil itu, dia menciptakan Adam alaihi salam. Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, Allah memerintahkan malaikatnya, wahai para malaikatku, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud tanpa ada bantahan sedikit. Illa iblis. Siapa yang berani membantah Allah? Iblis. Itulah Azazil. Asal namanya. Apa katanya? Aba. Saya tidak mau. Wastakbara. Sombong. Dan dia sombong di hadapan Allah. Wa kana minal kafirin. Allah mencap dia sebagai orang-orang kafir. Bagian daripada kafir. Orang yang ingkar dengan kesombongannya itu atas perintah Allah Subhanahu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12 Allah bertanya kepada dia. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau sujud kepadanya? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan daripada api. Api itu warnanya indah. Api itu tidak berbau busuk. Api itu memberi cahaya. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Tanah itu baunya busuk. Tanah itu diinjak-injak oleh makhlukmu. Pantaskah aku sujud kepadanya? Tidak pantas. Iblis sombong. Angkuh. Dengan dirinya sendiri. Ya, merasa dia yang lebih hebat. Dia yang alim. Ciptaannya pun alat yang dibuat oleh Allah untuk menciptakan dia. Api sangat indah. Dia merasa hebat. Apa itu Adam? Oh demikian kata Allah kepada iblis. Tidak mau kamu menuruti perintahku. Tidak. Karena aku lebih baik daripada Adam. Aku tidak mau. Menyolakinya kapegah iblis. Ukhrud. Innaka inas saghirin. Tubit lam syurga kan Allah. Hana layak urang sombong hidup dalam syurga. Dan kah iblis, engkau iblis adalah makhluk yang hina. Keluar dari syurgaku. Bengih Allah. Murka Allah. Dari nama Azazil. Orang yang paling mulia. Bawahannya malaikat. Muridnya para malaikat Allah. Dia beribadah selama 300.000 tahun lamanya. Orang yang paling alim. Muridnya saja para malaikat Allah. Tapi karena satu kesalahannya. Di dalam hatinya ada sifat sombong. Allah usir dalam syurga Allah. Bayangkan jika kita yang masih berada di dunia ini. Menyombongkan diri. Berdoa. Mengeluarkan air mata. Mengharapkan syurga Allah. Iblis hitai malaikat. Maka sifat sombong itu paling berbahaya. Bengih Allah. Bahkan karena sombong itu adalah pakaian Allah. Salah satu daripada Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Diharamkan yang selain Allah untuk memakai pakaian itu. Siapapun dia. Maka hati-hati dengan kesombongan. Maka iblis pernah pegang. Ilung awak dro ke ibadah mertoton hana susah. Awak dro ke kurung malim hana susah. Hana susah. Silahkan Anda menjadi orang alim. Silahkan Anda menjadi orang yang dermawan. Silahkan Anda menjadi orang yang menegakkan kebenaran. Tapi sipu saya ko sahabu itu kabuat kan.
maka awakkah akan ditengelung dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sipu dah, tegabur nak bakro ke kabereh urusan lu. Kanangan lu dalam neraka. Man tak kenting awak ni. Man merumpok kan ke. Asik gara-gara kah kita dalam neraka. Kenya salah lu sini. Kiban kat Yohana kak kasah supaya long merasa long paling hebat, long paling medip, long paling hayu, long paling lagak pakaian. Ambil kahana saja kain. Awak ada lebih berat dalam salah. Gara-gara awak ada kelong kekal dalam neraka. Nak kata pun. Yok gara-gara dalam surga lu gede gerau. Tok gara-gara awak. Tak kena iblis. Ujung ke iblis mana mendang. Apa boleh tak apa hamba. Cik tak sabar nasib. Ini mendang dah duduk dah tu. Suum dah betul nama-nama. Mana gerung ke gerung, yang anak ke ketan. Itu sifat takabur. Merasa di dalam jiwanya bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling benar. Orang lain semua tidak hebat, tidak benar dan sulit menerima kebenaran. Na'udzubillah. Kalau kebat Allah, kita nyaman mendum berbeliau daripada sifatnya. Karena batu mendum. Gara-gara sifatnya sabar, lain batu mendum. Hang itu. Kebat Allah. Wa mafasiduhu katsirum minha annahu yu'dzil ghaira ويقطع حبال المودة ويفرق القلوب ويحمل الناس على بغض صاحبه واتفاقهم على أذاه. Takabur itu menciptakan beberapa kerusakan, bisa melahirkan beberapa kejahatan, bisa melahirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan. Takabur. Sebahagian daripada itu bahwa sungguhnya takabur itu menyakiti orang lain. Sifat takaburnya akan melahirkan hal yang negatif dengan sebab takabur orang lain tersakiti. Sakit hati kau. Dengan katanya orang takabur kau sakit. Sakit hati. Pula masa kasih hek pegat. Kali pegat. Kau pegat. Yang tagurai, macam enggak candro ko pegat. Ini kasih pegat daurah dari anak kita tengok merendahkan, meremehkan perbuatan orang lain. Hana membuat hati orang lain terluka. Sudah kamu. Yang kedua, takabur itu memutuskan tali percintaan, tali kasih sayang, memutuskan silaturahim. Hubungan kita dengan sesama masyarakat itu kurang harmonis. Hubungan kita dengan jiran tetangga itu tidak baik. Akibat daripada sifat takabur. Hanakan enggak? Memutuskan tali silaturahim. Sedangkan Rasulullah ini pegah dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hantamang surga orang puputuh dalau kasih sayang. Rukuk dan sujud boleh, silakan. Tapi gara-gara puputuh dalau kasih sayang, hantamang surga. Hantamang. Pegah lagi. Silaturahmi itu besar. Dan itu bahagian daripada tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, yang ketiga yaitu memisahkan hati manusia. Hana hati yang gat kurung yang
yang tergabung. Hati yang gak kurangnya. Saya kala sana si A kalian ke si B yang tergabungnya, hati saya nak mohon juga ke si B nya. Hati si A. Hanaga. Bahkan dia ketika berjumpa dengan si B, si A akan menghindari dari untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Hai menyukai perendah katanya langkah warame kan kalian Pak maksudnya langkah warame diperendah. Dihina katanya langkah warame. Memang kata depu dia perkata nurung sombong lagi kan tak saya bentang. Hati tenang orangnya. Tak saya. Dan yang keempat, sifat sombong itu melahirkan sifat permusuhan manusia kepada orang yang sombong. Bengih hurung ke orang yang sombong, hana galian akan bengih. Mereka tidak akan senang melihat orang-orang yang sombong. Karena sombong itu pasti akan melahirkan yaitu kehancuran. Nyan pakai urung bena gara-gara aji siro. Bena pakai urung. Karena kesombongannya. Maka berhati-hatilah dengan sifat sombong. Wa minha anna sahibahu la yanqadu ilal haqqi wa yakdhumul ghayza wa la yatalattafu fin nushi. Sungguh orang yang sombong itu tidak tunduk ia kepada kebenaran dan tidak menahan akan marah dan tidak lembut pada nasihat. Ciri-ciri urung sombongnya. Yang pertama, gepegah bahwasanya dia tidak mau menerima kebenaran. Yang ciri-ciri urung sombong. Han keterima kebenaran. Nyanda ayat hadis nekeun hang penting. Tidak ketulah. Yang betul agaknya lu ulang habis. Yang betul tak agaknya nya tarona betul. Yang orang sombong ni. Serayuk tak dengku pegah bagainya hang petik. Kagak hang tak ganggu sagai puput ro ke. Ya. Hang dengar yang betul taro. Yang betul taro. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong itu dia tidak bisa menahan marah. Yang bengih hai tu na. Ukur bagah bengih ke kau. Terbaik pegah yang kena gaji, baik pegah yang lagi hai dengar, yang bengih tu. Wow, karu rata sago. Yang bengih kau bagah. Yang kelima ciri-ciri orang yang sombong itu di dalam memberi nasihat tidak ada bahasa yang lembut padanya. Tapi nasihat yang bahasa lembut hana pak ji. Dut urang na bahasa lembut hana. Ha tu bukan wow yang jadi urang pak. Macam jikeun bahasa narit yang gata-gata tu. Hana kelembutan pak urang sombong. Tidak ada kelembutan. Wa kafal kibra madhammata qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Putra ancaman bagi orang yang sombong di dalam agama. Nabi bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, sifat sombong
sebesar zarrah di dalam hati mereka. Zarrah itu ada ulama yang mengartikan di dalam hadis ini yaitu sebesar biji jagung. Ada ulama yang mengartikan zarrah itu sebesar biji kacang hijau. Ada ulama yang menafsirkan zarrah itu sebesar debu ketika kita mengobok-obok kain. Mengopok-opok kain, kita peh-peh dia, kena ipa debu. Nah, ulama yang pegah ubenan. Ubenan sifat sombong di dalam hati manusia yang pegah oleh Nabi. Pokoknya sebesar jagung, sebesar biji jagung, sebesar biji kacang hijau, atau sebesar debu. Maka kata Rasulullah, haram syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau lebih daripada itu. Lebih daripadanya sifat sombong. Sang jangankan surga, be surga hamdu mecu. Be surga hamdu mecu. Bau surga itu di dalam sebuah hadis disebutkan, baunya itu sudah tercium 3.000 tahun perjalanan. Jauh 3.000 tahun perjalanan, bau surga itu sudah tercium oleh manusia. Tapi orang yang sombong anggap itu. Anggap itu. Tapi itu puji orang taat. Ji orang ibadah hana tinggal. Anak yatim di uroi bi makanan. Kemudian iji tungkulah mesti membut. Dakwah rata sago. Mahan ke bampun, han punya sombong ya. Yang hana taubat. Han, tagi sahabat saya lu berah Azazil. Hana orang duk malim Azazil hana. Hana orang malim. Nah yang pebut malaikat orang hana. Azazil yang pebut malaikat. Lam syurga lah. Gara sombong gusai. Lam syurga. Gusai gara-gara sombong. Fir'aun kiban kekuasaan kepada Allah, tapi mati dalam keadaan hina. Kenapa mati dalam keadaan hina? Karena sombong. Fir'aun sombong. Orang yang hantem kelong Tuhan, mandung upah mati. Tidak aja yang betul. Karena sombong. Mati Fir'aun. Kan hina mati Fir'aun. Sidro raja yang hebat, sidro raja yang agung, mati teruk ngai masin. Kan kau hina apa maksudnya? Hina aja. Kan enak raja yang agung mati teruk ngai masin. Kan kau hina. Namrud menang sih. Raja mati dalam keadaan hina sih. Ikan nyamuk mati. Itu orang sombong. Maka kita hati-hati dengan sifat sombong. Mantang udik, ingat. Nyo perle mulia ba Allah, hilangkan sifat sombong. Hilangkan sifat sombong. Hati-hati. Orang siluman mandum. Hati-hati. Sombong itu adalah sifat paling berbahaya dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gagal bisa sesat karena kesombongan. Maka wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sairun ila jifatin hana alaihi ay yutrakal kibara alladhi sababuhul ujbu. Seseorang yang mengenal dirinya yang diciptakan dari setetes mani yang hina dan akhirnya akan berubah menjadi bangkai,
maka sangat mudah untuk meninggalkan sifat takabur yang sumbernya adalah angkuh. Sumber lahir sifat sombong bak jiwa getanyo adalah angkuh. Kiban cara bek lahir sifat sombong. Allah nabi kepada getanyo akai. Allah nabi kepada getanyo hati. Kedua-duanya adalah merupakan alat untuk berfikir. Supaya bek lahir sifat sombong dalam jiwa getanyo, maka getanyo bertingat bahawa saji long gepejut li Allah Subhanahu wa taala daripada setetes air yang tidak bernilai pada manusia. Setetes air yang hina. Seandainya air itu dikumpulkan, ada satu kulah, tidak ada seorang manusia pun yang mau membeli air itu. Tapi dari air itu Allah jadikan seorang manusia yang baik, yang sempurna, yang indah di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akan menjadi bangkai yang tidak berharga pula. Nyan dipikir bertingat gata dari yang hina dan akan kembali kepada kehinaan. Jut kebangkai. Be ile orang lain item permoh yang mantang hudip jamun dipegah cinta sehidup semati gelakai izin le dikuimu malamnya. Alah hai kata ada mutua malamnya jenazahnya hana takubu bah ke ngangkatan malamnya terakhir. Pukul katanya lako pukul rumah pasti kan kemenan ni kuimu. Nyam menyo hadis katua muploto tingak lagi. Kepegahlah hadis Nabi mayit bagah-bagah tanum. Maha iklik mayit, iklik jenazah. Mana kuimu hamu kende nyo kapos di malam kami tak lampu bak yu pe saja enggaknya ya. Nyan boleh tanya hanayum pak. Ketika katanya kamati hanayum. Dikelen ku imam hanya bek kape ambulan ayah ke. Kami ke di kubu. Karena ka kiban tula calo hek diharkan ibdo moto alfa. Nak dia kape motonya terakhir ke Ha ni kalian ni bek. Bek ni pe mayat kena enggak ada berkah. Yang pe mayat lah motonya enggak ada berkah. Mtiro hai tim ni tengok. Di na tempat roy ambulan. Nyan bukti hanayum le wate gajek kemayat. Maka wate dan nak pegang, dan nak berhina gap, dan nak perendah gap bertingat. Oh ya Allah. Sabar sih. Jih dari yang hina ni pejut, long pih dari yang hina. Kepuluh yang perendah ji. Hana guna. Murid Imam Syafi'i, sabah uro katanya Mbak Imam Syafi'i. Ya Syekh, sogat orang malim, orang taat ibadah, tapi akai bro, ngan orang yang hana ibadah, tapi gak akai, gak akhlak. Bisa oleh Imam Syafi'i banduagat. Kerja mana Syekh pegah banduagat? Orang yang tegak ibadah bro hanagat akhlak ngan tegak ibadahnya Allah lebih hidayah gat akhlak situ. Orang yang hana ibadah apih akhlak gat ngan gat akhlaknya lebih hidayah li Allah untuk ibadah. Yang hana gat kadosa yang salah-salah kau. Yang tidak baik orang yang menyalah-nyalahkan orang lain, dia yang paling benar. Itu yang tidak baik. Yang perbandingan kepegat Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kedudukan orang tekabur. Ya, yang baik. Kedudukan orang tekabur. Maka hati-hati tahan orang sidang. Terutama sekali lu ingat dulu. Hati-hati tahan. Hati-hati dah. Itanyo kibarat wate tak orang salah bu
urang bek bengih. Kiban cara ngak bek bengih ke urang mate tak erti pubuk salah. Dah boleh balik cara ya Allah. Nabi pun tunjuk ke saudara alunnya ya Allah. Bek le mujudi. Bek le di muwet-wet pada gebang maghrib hana semayang ya Allah. Supaya bek hidup sifatnya. Yang lain dah ke pegah pakai hari-hari. Jadi waktu tak orang salahnya. Bek roh tak bersalah haji tapi dah bersalah habut. Bak-babah gedanya doa. Tak lagi doa ke saudara ada. Supaya Allah lebih petunjuk kepada dia. Bek le lambutnya. Yang mana tu? Agak hana fungsi mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kan hana fungsi. Nah, kemungkaran ji. But ji, tapi ji hang bi perendah. But ji gi utam. Ji gi doa. Memang tak tahunya kan sangat tidak fikir sangat betul dah tahunya kan? Tak ke dah tahunya. Ini contoh dengan tauhidnya. Contoh dengan tauhid. Wa ma kebang apa? Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dalam tauhid. Innallaha khalaqakum, sesungguhnya Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa-apa yang kamu kerjakan. Puyai pubut secara tauhid bro nganggat mandum kali kepegat oleh Allah. Kan Allah pegat nya mek kan Allah pubut. Nya mek salah ada urus salah cak mufum Pak Muslim. Pakan kaca mecu kakanda Allah. Ya, salah mufum. Padahal Allah yang mencipta but kan kepegat but kan kepubut. But yang ini pubut le manusianya Allah sit yang cipta baik gad ataupun bro. Gebimbing untuk manusianya, gepetren Quran, gepetren hadis supaya nggak ituri. Oh nyo bro, rupanya kepegai Tuhan. Oh nyo God. Tapi kan Allah yang jemecu, baik pegah Allah kehendak Allah karuh Allah jemecu. Iban cara ada pegah Allah roh jemecu, sedangkan Allah hanya tepeh ngembut jemecunya. Iban cara ada pegah. Socok api, ya lembut socok. Lo yang cok kan? Karena yang tepeh ngape tau? Lo Allah hanya tempat ni. Macam ada pegang Allah cok api. So yang tepeh ngambutnya berarti urungnya cok. Urungnya yang pubut. Tapi butnya yang ciptakan Allah. Yang kali ni buat tauhid, tapi yang ke urusan khusus. Terus ni memang pegang sekilah hubungan macam. Hubungan. Maka dia tanya hanjut dah pubruk urung. Budjih je dah pegang bro. Karena yang pubruk budjih Allah. Nah ayat nah hadis. Bagi dia hanjut dah pubruk je. Mesti ingat dia jih sabar kita tengok ni. Sabar kita tengok. Sabar. Karena dalam sejarah orang yang juhud le damang syurga, orang yang gad damang neraka. Cukup je dalam sejarah. Maka kita jangan pernah menganggap remeh ibadah sekecil apapun. Ikut je, salah contoh, salah sabuh dalam sejarah. Sidra urinang pelacur. Sabahura gejak bak jalan, gekalan asegrah kena mati. Gusui patu, gecrong i lamon, gebi i ke asenya. Meninggal urinangnya, gelempor oleh ulama bak di dalam kampungnya, tamang lam surga. Padahal amai putra. Kan bi kahse, nya kah ada fikir dia. Tapi kalau pegahnya baik na rencana, oh hana payah dah sembahyang ni. Dan kukutar pegah uno, tapi ibu kan ni ati mendah. Kemenan. Kemenan Pak. Maknanya dah pegah. Mungkin karena watai kabis. Ya, insyaallah menyona mu panjang demi Allah, kadang na kesempatan, dan merumpuk ke lain, ada segala kekurangan, baik bahasa kadang kurang berkenan, adapun baklung pegah kadang nam lawak-lawak becut, nyolong lagi maaf. Ada segala kekurangan, billahi taufiq wal hidayah.
Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.